Oke guys, para pemirsa, para penggemar channel YouTube Pak Oedi Hendraza. Pada malam hari ini kita jumpa lagi. Sekarang Pak Oedi berada di lokasi Taman Alun-Alun Bapak Wali Kota Pangkal Pinang. Oke guys, para pemirsa, penggemar channel YouTube Pak Oedi Hendraza. Pada kesempatan kali ini Pak Oedi ingin membacakan sebuah syair-syair indah, puisi-puisi buat seorang guru kehidupan Pak Oedi, yaitu buat seseorang pribadi yang sangat Pak Oedi cintai, Pak Oedi kasihi, dan Pak Oedi sayang. Dialah Bapak Haji Muhammad Bulganan Hasbi sebagai seorang guru kehidupan buat Pak Oedi pribadi. Di sekitar tahun 1997 guys, kalau Pak Oedi nggak salah, Pak Oedi sangat dekat dengan beliau. Iya, ya dari sekitar tahun 1997, sekitar 98 sampai 99 guys. Jadi dari mulai terkadang kegiatan kita hari-hari, hidup hari-hari bersama beliau, Bapak Haji Muhammad Bulganan Hasbullah Amir. Jadi bagaimana saya melihat suatu kenangan indah, gerak-gerik kehidupan beliau guys. Kehidupan yang serba langkahnya sudah terbatas dan dibatasi oleh sir kuasa Tuhan, oleh rasa jasad makhluk manusia. Jadi kalau melihat kehidupan beliau itu guys, hanya hidup beberapa meter aja. Jadi dari rumah induk ke depan ke tempat perjamuan, begitu lagi guys, dari hari ke hari, dari malam, dari mulai jam 9 malam terkadang sampai ke pagi guys, melayani umat, bercengkrama, bercerita tentang kebesaran Tuhan. Maka untuk itu guys, sebagai seorang pribadi hamba Allah, sebagai seorang guru mursyid, sebagai seorang guru kehidupan guys, jadi dari petuah-petuah beliau lah, saya merasakan pribadi saya terbentuk dan merasa kuat dalam menghadapi hidup. Beliau selalu berpesan kepada saya, "Di, jangan takut menghadapi hidup, bahwa hidup kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Ada Tuhan yang mengatur. Tuhan tidak akan salah menentukan hidup-hidup manusia, mengatur hak-hak manusia." Dan itu memang sudah dari sononya guys. Jadi kehidupan kita ini, perjalanan hidup kita ini, hak-hak hidup kita, rezeki kita ini memang sudah diatur Tuhan dari Loh Mahfud, sudah tercatat. Jadi tidak perlu kita, kalau dalam menghadapi fakta kehidupan ini, terkadang lika-liku kehidupan itu, romantika kehidupan yang begitu panjang. Terkadang kita ada di atas, terkadang kita ada di bawah, terkadang kita harus tertatih-tatih. Nah itulah pelatihan kehidupan dalam rangka kita mengenal kuasa Tuhan, mengenal kebesaran Tuhan. Oke guys, pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini, di sebuah taman yang indah ini, saya akan membacakan sebuah puisi
yang berjudul Orang-orang Tuhan di Abad Milenial. Hidupnya tak beraturan, aturannya dinullah, tak berdaya dan kuasa, otak, daya, dan karsa. Bila unsur Tuhan mulai bergelora menjajah, mengeksplor ke seluruh jasad dan rohani. Tak berdaya, hampa, tapi indah, plong. Tak pernah tidur di malam hari, jasadnya, otaknya, rasanya merupakan jaring laba-laba sebagai wadah kuasa Tuhan bercerita. Cerita tentang sesuatu yang tak ia mengerti dan duga apa yang akan terjadi kelak. Tapi ia rasakan dan terbayang-bayang. Menghadap malaikat penurun rezeki dan bala yang tak diduga. Tidur di siang hari jikalau mata sudah meminta, rasa memberi. Istri cantik, anak cucu, harta hanyalah hiasan belaka. Saudaranya, seluruh anak cucu Adam dan Hawa yang bertebaran, yang membara di muka bumi. Keindahannya bila berkumpul bercerita tentang kebesaran Tuhan. Taman yang luas, binatang-binatang yang menyukainya, pertanda alam mulai memperhatikannya. Napasnya selalu menghembuskan zikrullah yang tak mendesir apalagi bersuara. Duduk-duduk di singgasana, ibadahnya tak nampak dari liputan mata telanjang. Hidupnya, pengharapannya, rezekinya bagaikan hidup ikan hias di dalam akuarium. Bekerja, memfungsikan dan memposisikan otaknya sama seperti kebanyakan orang. Masalahnya juga bertubi-tubi. Sama seperti kebanyakan orang. Itulah pendewasaan. Keinginannya, seleranya juga sama seperti kebanyakan orang. Tapi ada yang berbeda cara pandang dan bersikap dalam mengambil keputusan serta harapan. Mereka yakin ada Tuhan yang telah mengatur dan menentukan. Tak pernah menyesali, meratapi, kecewa, iri-irian dalam menerima fakta nyata kehidupan. Selalu legowo, berjiwa besar sebagai wujud syukur
dalam menyikapi kehidupan. Kemiskinan, kemelaratan, makanan hari-hari yang telah dijalankan, kelebihan harta, banyak saudara, merupakan gaji bonus yang Tuhan berikan, hasil dari perjuangan dan pengorbanan. Ikhlas. Yang ada di dalam benak pikiran, hati, dan jiwa selalu berkeinginan membantu orang, selalu berbuat kebaikan tanpa pamrih. Kalau rezeki yang datang, percepatlah ya Robku. Kalau bala yang datang, ringankanlah ya Robku. Itulah lobi-lobi malam di tengah malam. Tiada hari dan tanggal, kecuali siang dan malam silih berganti. Usia bertambah, ketuaan pun datang, sama seperti orang-orang. Kematian suatu keindahan sebagai akhir kehidupan dalam alam nyata. Pulang kembali ke kampung halaman yang kekal dan abadi, suatu penantian. Hidupnya nggak ada pilihan. Dunia hanya tempat mengembara, tempat berkebun dan menanam benih-benih kebaikan. Oke guys, itulah alunan bahasa-bahasa indah puisi dalam kita menyambut mengakhiri bulan-bulan Maulud. Nah, itulah suatu puisi yang Pak Edi persembahkan, Pak O Edi persembahkan buat guru mursid Pak O Edi dan guru kehidupan yang telah mematri prinsip keyakinan Pak Odi dalam hidup ini, bahwa ada Tuhan yang mengatur kita. Jadi tak perlu kita bersedih, tapi sambutlah kehidupan itu dengan penuh hari-hari yang bahagia. Oke guys, salam buat guru mursid saya dan guru kehidupan saya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu, dalam keadaan bahagia, berkumpul bercengkrama dengan umat banyak. Tiada hari tanpa bersilaturahmi, tiada hari tanpa berpesan-pesan. Amin, amin ya Rabbal